Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan bodong mendatangi lokasi bangunan yang telah dirobohkan oleh pemilik aslinya di RW 11 Kelurahan Jaksa Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. Para korban mengaku tertipu setelah membeli kontrakan melalui media sosial Facebook. Rata-rata korban mengalami kerugian antara 30 juta rupiah hingga lebih dari 400 juta rupiah, dengan total kerugian ditaksir mencapai 4,8 miliar rupiah. Modus pelaku adalah menawarkan satu petak kontrakan dengan harga antara 60 juta rupiah hingga 70 juta rupiah dengan surat giring. Setelah pembayaran dilakukan, pelaku tidak pernah menyerahkan surat kepemilikan dan menjanjikan korban dapat menepati kontrakan setelah proses di notaris selesai. Namun berbulan-bulan berlalu, para korban tak kunjung mendapatkan hak atas kontrakan yang dibeli. Ironisnya, bangunan kontrakan justru dirobohkan oleh pemilik aslinya yang ternyata masih memiliki hubungan keluarga dengan terduga pelaku. Hal ini semakin memicu kemarahan para korban yang kemudian melaporkan kasus tersebut ke Mapolres Metro Bekasi Kota. Sejumlah korban menyebut pelaku diduga menjual kontrakan yang sama secara berulang melalui media sosial. Padahal seluruh unit telah habis terjual sebanyak 6 pintu. Sebagian korban bahkan rela menjual rumah lamanya demi membeli kontrakan tersebut, namun akhirnya menjadi korban penipuan. Waktu pembelian itu lewat Facebook dengan Ibu Yurike, ya kan? Terus kita bikin janjian tuh, tapi saya lupa ya tanggal bulannya, bulan Juni kalau nggak salah ya, tanggalnya lupa. Itu kita pas langsung di rumah Bukasih. Waktu itu saya DP saya DP 5 juta dan Bu Rikenya dapat fee 1 juta. Ya kan, setelah itu yang kedua di tempat notaris yang namanya Pak Opik itu saya ngasih 75 juta. Selebihnya itu sebulan kemudian saya ngasih 20 juta itu di rumah makan. Setelah itu saya kasih lagi di rumah Bu Karsi itu 20 juta. Setelah itu sisanya lewat transfer rekening anaknya 3,5 juta. Berarti kerugian ibu berapa? 135 juta. Kalau ibu tahu nggak kalau status rumah itu pada saat beli itu tahu nggak status rumahnya? Taunya saya giring dan giring pada saat kebetulan pada saat tanda tangan AJB kan dijanjikan tanda tangan AJB sama Pak Opik. Itu saya nggak moto, memang salah saya nggak foto, saya moto tapi udah kehilangan, ngerti deh ya. Pas lagi tanda tangan AJB itu ada suaminya, ada Yurike, ada Pak Opik, saya di rumah Pak Opik itu tanda tangan. Tapi saya udah bilang bahwa itu tanda AJB-nya itu fotokopian, tapi kata mereka memang sekarang fotokopian gitu ya kan. Biasanya kan bukan fotokopian tapi kan printan komputer. Tapi mereka pada ngeles begitu, akhirnya kita ngikut. Dan AJB tidak di tangan saya, masih diproses katanya. Sampai terakhir kemarin Lebaran AJB belum dapat, dia membatalkan. Saya tidak mau membatalkan. Nah ibu mulai curiga kapan tuh kalau ini itu benar jadi penipuan? Pas dia bilang membatalkan, tapi saya tidak mau dibatalkan. Itu sebelum Lebaran. Saya terakhir bayar 3,5 juta. 3,5 juta yang saya terakhir bayar lewat anaknya, lewat rekening anaknya. Itu berarti ibu beli berapa kontrakan? Dua ya? Yang satu kios, yang satu kontrakan. 2.
2 kontrakan. Nah terus sekarang tuntutan ibu apa? Tuntutan saya kalau memang jujur saya mau uang kembali, ya kan? Saya mau uang kembali. Tapi kalau memang nggak bisa ini ya, saya pengen jadi penjara tapi selama-lama mungkin, jangan sebentar. Karena kan kalau sebentar udah banyak udah banyak korban, bukan 1, 2, 3. Karena kan dia mungkin kalau cuma sebentar. Kalau ibu dari daerah mana bu? Saya dari daerah Rawa Bebek. Suami saya ngejual rumah di Cengkareng, Rawabuaya untuk beli rumah yang ini. Tapi ternyata di ini suruh dia ngontrak dulu baru dia pindah. Saya ngontrak udah setahun kagak boro-boro dia pindah-pindah. Kagak pindah, dijanjiin ntar lebaran, ntar ini begitu dijanjiin terus, nggak pindah-pindah. Oh gitu. Saya ngontrak udah setahun ini. Berarti ibu beli rumah yang ini tuh dari hasil jual rumah sebelumnya? Iya, dari hasil jual rumah sebelumnya. Sementara itu, Ketua RW setempat Fikri menyatakan bahwa jumlah korban yang terdata mencapai 57 orang. Kronologinya itu pertanggal 30 kemarin, pertanggal 30 itu pasti kan udah keluar dari wilayah info dari pihak keluarganya itu tanggal 30 malam sudah keluar dari rumah. Kemudian tanggal 1 itu ada pembongkaran dari pihak keluarganya Kasih 2 unit kontrakannya, karena memang yang bongkar pun rasa itu miliknya Pak Tatang sebagai kakaknya Kasih. Kemudian setelah terjadi pembongkaran itu baru muncul nih korban-korban ini. Kita juga nggak tahu transaksinya kapan. Sebagai RW juga kita juga nggak membacakan, padahal transaksinya pakai girik. Transaksi pakai girik artinya kan pengurus RW ini kan harus dilibatkan, artinya tanda tangan pernyataan tidak sengketa. Tapi sampai akhirnya ke notaris kita nggak pernah diminta tanda tangan. Artinya kita pun di wilayah nggak mengetahui adanya transaksi tersebut. Akhirnya banyak korban yang datang satu-satu ke rumah. Akhirnya kita data, ternyata sampai hari ini korbannya kurang lebih ada 57 orang. Dengan total kerugian itu hampir 5 miliar, kalau nggak salah 4,8 miliar. Nah, akhirnya karena kita sudah bikin grup korban juga gitu. Hari ini tadi teman-teman korban sudah janjian ketemu di TKP, kemudian kita arahkan untuk pembuatan laporan ke Polres. Udah hari ini teman-teman korban juga udah berjuang untuk mendapatkan haknya kembali ya. Mudah-mudahan ada solusi dari pihak kepolisian juga untuk segera ditindaklanjuti. Apapun nanti hasilnya, saya rasa teman-teman korban juga sudah siap. Kalaupun uang kerugian yang nggak bisa dikembalikan, paling tidak tersangkanya diketemukan.